Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memberi yang terbaik pada hari ini. Kita mau siapkan hati yang terbaik. Sembahlah Dia dalam rohmu. Karena Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah roh. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari Bapak Ibu, mari. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Pada pagi hari ini. Temui Dia selama Ia mau ditemui. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Besar kasih setiamu. Besar kasih setiamu Tuhan. Kami buka hati pada pagi hari ini. Selidikilah kami Roh Kudus. Selidikilah hati kami. Tunjukkanlah kepada kami bagian-bagian yang harus diselesaikan agar kami layak, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika ada amarah, jika ada menyimpan rasa benci,
dengki, dan semua tabiat-tabiat daging. Kami mau tanggalkan Tuhan. Kami mau tanggalkan semuanya itu agar hati kami layak kami persembahkan. Agar hati kami layak kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami hanya ingin bawa yang terbaik pada pagi hari ini. Sebagai persembahan, karena kami sayang sama Tuhan. Kami cinta sama Tuhan. Kami ingin menanggalkan manusia lahiriah kami dan mengenakan manusia batiniah kami, manusia roh. Tuhan, Engkau yang memanggil kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Ketika kami gak layak. Kasih-Mu Tuhan yang mengejar kami, yang menghampiri kami, dan yang memeluk kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Hari ini adalah kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Mari gunakan hari ini sebaik-baiknya untuk menyembah, untuk meninggikan Dia. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa melihat wajah teman-teman kami, wajah saudara-saudara kami. Kami mengalami terobosan-terobosan iman. Kami mengalami kemenangan.
kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami dan seluruh anggota tubuh kami. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah bukan karena setan takut atasmu, tapi berbahagialah karena nama-Mu ada di kitab kehidupan. Berbahagialah bukan karena Bapak Ibu dapat bangun pada pagi hari ini dan ikut doa bersama, tapi berbahagialah karena Dia yang ada di surga turun lebih dahulu mengejar, menghampiri, dan mendapati kita. Siapakah di antara malaikat yang membuat Tuhan Yesus turun dari tahtanya dan melepaskan jubah kealahannya? Siapakah di antara malaikat ketika berseru, surga merespon? Bukan tanpa alasan ditempatinya roh di dalam diri Bapak Ibu. Dan bukan tanpa alasan dicemburuinya. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan bahkan derajatnya pun berada jauh di bawah malaikat. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Ia dikatakan sedikit lebih rendah dari malaikat. Bahkan ketika Yosua bertemu dengan malaikat Allah, Mikael, panglima tentara Tuhan, Yosua sujud menyembahnya karena perbedaan derajat manusia dengan malaikat. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Allah itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus."
Dan Yosua berbuat demikian. Rasul Yohanes di dalam pembuangannya di Pulau Patmos, setelah ia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dan ketika Rasul Yohanes hendak sujud menyembah malaikat, namun malaikat itu pun mencegahnya untuk sujud menyembah kepada dirinya, karena ia, Rasul Yohanes, telah menduduki tempat di mana derajatnya sebagai anak Allah. Wahyu 22 ayat 8 berkata, "Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah.' Ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan dan sebagai juru selamat pribadi yang hidup, status Bapak Ibu dinaikkan menjadi anak-anak Allah. Status Bapak Ibu dipulihkan menjadi keluarga Elohim. Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Atau siapakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah kami ya Tuhan, sehingga membuat-Mu turun dari surga? Siapakah kami Tuhan, yang Kau tempatkan cinta-Mu yang menyala-nyala, namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malaikat adalah makhluk roh yang Tuhan ciptakan, yang menyerupai laki-laki. Mereka diciptakan untuk tidak kawin dan tidak dikawinkan. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Walau mereka mampu mengambil bentuk tubuh manusiawi dan bergaul di antara manusia, dan mereka makan makanan manusia, bahkan datang sebagai tamu di antara manusia, Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Memre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Tetapi ada juga para malaikat yang meninggalkan derajatnya dan mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai istrinya, dan menghasilkan anak-anak berbentuk raksasa. Dalam kitab Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi,
dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika Israel mengutus para pengintai ke tanah Kanaan, mereka melihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Juga Daud. Ketika Daud masih muda, ia berhadapan dengan orang raksasa. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Juga pertempuran melawan orang Filistin. Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Yisbi Benob dalam 2 Samuel 21 ayat 16. Saf yang termasuk keturunan raksasa dipukul kalah dalam pertempuran oleh Sibkai, orang Husta di Gob. Di dalam kitab 2 Samuel 21 ayat 20 terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun manusia berdosa dan sedikit lebih rendah dari malaikat, setelah mereka dilahirkan baru, bersama Tuhan Yesus kelak akan menghakimi para malaikat yang berdosa dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru, derajat Bapak Ibu diangkat lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Mungkin masalah Bapak Ibu pada pagi hari ini terasa berat. Ketakutan, sakit penyakit, masa lalu yang selalu menghantui, tuduhan-tuduhan terasa besar. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, jangan berfokus kepada masalahmu. Jangan berfokus kepada kerikil-kerikil yang menghimpit. Jangan juga berfokus pada semak belukar. Tapi berfokuslah kepada Dia, Tuhan semesta alam yang hidup di dalammu. Berfokuslah pada cintanya. Berfokuslah
Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara semua untuk menyadari bahwa posisi Bapak Ibu di depan Allah Bapa lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Karena Dia yang turun dari surga, berlari dan mendapati anaknya yang bungsu telah kembali. Cintai Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sembah Dia, sembah Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, diam dan tenanglah, dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Tenanglah hai jiwa, berdiri dan saksikanlah saat raksasa itu jatuh. Janganlah kita takut, karena Allah ada di sini. Allah lah yang membungkam semua ketakutan kita. Janganlah kita takut. Allah tidak melepaskan kita dari pegangan tangannya, kuat tangannya. Jangan takut, hadapi raksasa-Mu. Apa yang menjadi raksasa-Mu pada saat ini? Apakah itu sakitmu? Apakah itu keluargamu? Apakah itu ekonomimu? Apakah itu dirimu sendiri? Hadapi raksasa-Mu. Atau apapun itu. Tenanglah dan percayalah apa yang Tuhan telah katakan sudah selesai di kayu salib. Ambillah waktu untuk beristirahat. Dan jangan berusaha. Jaga saat iman dan kasih karunia berjalan bersama-sama. Janganlah takut, karena Allah ada bersama Bapak, Ibu, dan saya. Dan Allah yang membungkam semua ketakutan dan gejolak jiwa Bapak, Ibu, dan saya. Janganlah takut. Karena Dia yang berlari menghampirimu. Karena Dia sendiri yang datang mendapatimu.
Tuhan sangat mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Sucikanlah hatimu agar dapat melihat Tuhan. Karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Dia. Mari masuk dalam hadirat-Nya, tenggelam dalam cintanya. Lepaskan lelah-lelahmu, tanggalkan beban-bebanmu. Janganlah kamu takut ketika dunia membencimu. Janganlah kamu risau ketika tidak ada seorang pun yang mau mengenalmu. Karena sesungguhnya Tuhan mengenalmu dan seluruh kerajaan surga mengenalmu. Bahkan para malaikat-malaikat melayanimu. Kasihilah orang yang mengasihimu. Dan berkatilah mereka. Kasihi juga orang yang membencimu. Dan berkatilah mereka. Karena dengan demikian, Bapamu di surga dipermuliakan. Bukalah hatimu dan izinkan kasih itu mengalir. Izinkan kasih itu tinggal di dalam hidupmu. Kasih itu lemah lembut. Kasih panjang sabar. Kasih rela menderita. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini memerlukan kasih itu, pegang dada Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa. Tuhan, Engkau lihat tangan anak-anak Allah yang membutuhkan kasih-Mu. Engkau lihat tangan anak-anak Allah yang membuka hati, memberikan tempat, menyediakan diri, menyediakan tempat untuk-Mu Tuhan, kekasih kami.
Mari masuk Tuhan. Tinggal dan bertahtalah. Agar karakter-karakter ilahi itu muncul. Kasih itu muncul. Lemah lembut itu muncul. Sabar itu muncul. Dan rela berkorban itu muncul. Ubah hati ini. Ubah hati ini Tuhan. Menjadi seperti hatimu. Ubah hati ini. Menjadi seperti hatimu. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan hati ini. Yang luka disembuhkan. Luka hati disembuhkan. Yang berbeban berat dipulihkan. Yang hilang harapannya kembali diperbaharui. Yang menyimpan kekesalan terhadap saudaranya, lepaskan pengampunan. Bukan karena agar namamu tercatat di surga, tapi lakukanlah karena kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Damai sejahtera memenuhi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sehingga sel-sel kanker itu mati. Karena damai itu mengalir pada pagi hari ini memenuhi kehidupanmu. Tumor-tumor, kanker, apapun bentuknya, lenyap, keluar begitu saja dengan mudah. Karena kasih Allah mengalir dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonomi yang sulit, berkat surga mengalir. Seperti hujan yang tidak pernah berhenti. Seperti banjir yang tidak pernah surut. Seperti aliran sungai yang susul menyusul, tidak pernah berhenti. Seperti keran yang tidak pernah tertutup. Demikianlah Allah sediakan atasmu. Jika Dia tinggal di dalammu dan kita tinggal di dalam Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, usahamu. Diberkatilah hatimu, sukacitamu. Diberkatilah keluargamu dan kedamaianmu, juga kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah buah tanganmu. Diberkatilah buah pikiranmu. Batang anggur tidak dapat berbuah jika tidak melekat pada rantingnya, pada dahannya. Dan anggur itu dapat berbuah ketika melekat pada pokok anggurnya.
dan juga dicangkokannya zaitun liar itu kepada zaitun sejati. Karena zaitun asli menolak zaitun sejati. Dicangkokannya Bapak Ibu dan saya ke dalam hati Tuhan. Ini waktumu, ini kesempatan kita Bapak Ibu. Sebagai orang yang bukan orang pilihan, sekarang dipilihnya menjadi orang pilihan. Manfaatkan hal ini untuk mencari kasih Tuhan. Izinkan kasih itu terus mengalir. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Ajari kami Tuhan kerendahan hati-Mu. Selidikilah kami ya Tuhan. Selidikilah jalan kami. Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Surga turunlah. Damai itu turunlah. Saksikanlah ketika raksasa itu jatuh. Tuhan menyediakan makanan bagi Bapak Ibu dan saya di hadapan lawan-lawan kita. Bapak, Ibu, dan saya diberi kuasa, otoritas untuk menghakimi para malaikat. Mengapa kita bersusah diri menghadapi perkara-perkara yang tidak berarti? Begitu besar cinta Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ia rela turun dari surga, mati, dan bangkit agar status Bapak, Ibu, dan saya dipulihkan. Terimalah pembaruan ini. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Pada pagi hari ini, saya menyadari status saya sebagai anak Allah lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Karena Tuhan tinggal di dalam saya. Karena Roh Kudus hidup di dalam saya. Ya.
bawalah kesadaran ini sebagai hal yang mutlak. Tuhan gak peduli dengan masa lalumu. Tuhan gak peduli dengan dosa-dosa di masa lalumu. Jika pada hari ini kita bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, dan memikul salib, menyangkal diri, serta memperlengkapi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran penderitaan. Karena Yesus sudah menderita penderitaan badani, maka kita pun juga memperlengkapi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran penderitaan. Karena salib Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bangkit, berserulah, kibarkan panjinya. Ceritakan kepada siapapun makhluk yang Bapak Ibu jumpai. Ceritakan bahwa Yesus tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Pada pagi hari ini terjadi kemenangan. Bukan hanya karena sakit penyakitmu dihilangkan, disembuhkan, dipulihkan, tetapi karena identitasmu dikembalikan sebagai anak Allah. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, karena siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Layanilah seorang terhadap yang lain. Cintailah mereka yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Hari ini adalah kesempatan dan besok adalah misteri. Kita nggak tahu sampai kapan kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Jika hari ini ada, itu karena anugerah, itu karena kesempatan. Cintailah, cintailah. Tuhan, kini kami mengerti bahwa Engkau mengajari kami untuk saling melayani, saling memberi, dan saling memaafkan. Tapi kami gak mampu, Tuhan. Kami gak mampu. Jika tanpa bantuan Roh Kudus, Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Sekalipun sesi pada hari ini sudah berakhir,
Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang terus mengalir, terus mengajari kami tentang asas-asas menjadi warga negara kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah menerima semuanya ini dengan iman. Terima kasih Bapa yang selalu mendengarkan doa-doa kami dan yang selalu menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami sudah menerimanya pada hari ini, pada saat ini. Bapak Surgawi, saya bersyukur Bapak cinta sama saya, Bapak mendengarkan doa saya. Bapak Surgawi, saya butuh Bapak, saya butuh cinta Bapak. Bapak Surgawi, peluk saya saat ini. Roh Kudus, beri saya kekuatan, peluk saya saat ini. Saya mau mengampuni siapapun yang melukai hati saya. Pada pagi hari ini, saya melepaskan pengampunan kepada siapapun yang melukai hati saya. Roh Kudus, rapuhkan saya. Mari masuk Roh Kudus. Mari mengalir, mencuci bersih sel-sel kanker di dalam tubuh saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Tuhan menghendaki pada saat ini, dalam sel kankernya, bahkan di tempat yang terpencil sekali, rontok, saya sudah sembuh, saya merdeka, Tuhan cinta saya cinta Tuhan. Roh Kudus, Engkau dengar apa yang anak-Mu disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu terus mengalir, mengobati setiap luka-luka di hati. Saya nggak tahu apa yang menjadi luka di hati, tapi saya percaya ketika mengundang Roh Kudus hadir, Roh Kudus membebat luka hatimu, nak. Memulihkan hatimu. Rasakan kasih itu mengalir dalam hatimu. Rasakan cinta itu meluap dalam hatimu. Tuhan, kami percaya Engkau sayang anak ini. Rendam anaknya dalam cinta-Mu, Tuhan. Rendam dalam kasih-Mu. Hamba sudah selesai. Teruslah Roh Kudus. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengalir, Engkau yang merendam. Dan kami terus berharap sampai segala sesuatu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Amin.